Eh, Ibu Jenny Ervina Saragi akan menjelaskan dari Young Interfaith Pacemaker Community YIPC Indonesia, akan menjelaskan tentang, karena ini adalah YIPC itu salah satu komunitas yang menggaungkan perdamaian. Kita akan bicara bagaimana membangun perdamaian umat beragama di tengah COVID-19 ini. Silakan Ibu. Selamat malam, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, selamat malam. Perkenalkan teman-teman, saya Jenny Saragi, sekarang tinggal di Yogyakarta dan sedang kuliah juga. Dan saat ini aktif menjadi salah satu fasilitator di Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia atau YIPC. Jadi tadi sempat dikenalkan juga tentang YIPC. Kita adalah komunitas pemuda lintas iman yang memang aktif concern untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian gitu. Jadi kalau di IPC itu kita kan concernnya di mahasiswa yang berasal dari latar belakang iman yang berbeda-beda, dan di YPC itu kita belajar nilai-nilai perdamaian yang berbasis kitab suci gitu. Jadi ini salah satu keunikan di YPC sih, bagaimana kita bisa sama-sama mengajak lebih banyak pemuda atau masyarakat lainnya menyadari bahwa ternyata kitab suci dari agama-agama atau ajaran dari agama-agama lokal misalnya yang tidak memiliki kitab suci misalnya, itu memiliki ajaran-ajaran yang damai gitu, memiliki nilai-nilai yang damai, yang universal, yang bisa merangkul siapa aja dengan berbagai latar belakang keyakinan untuk bisa harmonis, membangun hubungan yang harmonis, bisa membangun solidaritas gitu. Dan selain itu kita juga aktif melakukan dialog lintas iman gitu. Jadi di YPC kita memang melihat bahwa memang konflik antar umat beragama itu pastinya ada banyak faktor ya, belum lagi faktor politik misalnya gitu, sosial ekonomi, budaya, tapi kita juga percaya bahwa konflik antar umat beragama juga terjadi karena kurangnya pengenalan yang baik gitu terhadap agama-agama yang di luar dari keyakinan kita gitu. Jadi adanya prasangka kepada agama-agama yang lain atau kesalahpahaman kepada agama-agama yang lain, dan ini bisa menjadi bibit atau menjadi faktor yang mengakibatkan masyarakat mudah untuk diprovokasi gitu oleh isu-isu yang sebenarnya digunakan oleh para entrepreneur politik gitu untuk memprovokasi masyarakat demi kepentingannya gitu. Tapi karena kita umat masyarakat awam ya kan, di level grassroots kita nggak kenal, kita nggak benar-benar mengenal agama yang lain yang di luar dari keyakinan kita, kita gampang diprovokasi dan akhirnya ya konflik itu bisa dengan mudah gitu terjadi di masyarakat kayak gitu. Nah oleh karena itu di EPC kita meyakini bahwa dialog yang damai itu sangat penting sekali gitu, dan itu yang kita lakukan melalui beberapa kegiatan, contohnya scripture reasoning. Mungkin teman-teman sebagian pernah dengar tentang scripture reasoning. Nah, jadi scripture reasoning ini salah satu kegiatan interfaith dialog yang kita adopsi dari interfaith program dari Cambridge University. Jadi itu kegiatan membaca kitab suci dan di sana itu bisa dari agama apa aja gitu. Tapi kita kayak belajar untuk melihat apa sih yang diajarkan di dalam kitab suci dari agama yang berbeda dengan kita kayak gitu. Dan ya kita memang harus ini sih harus open minded gitu, mau terbuka mengenal kayak gitu dari yang berbeda, dan juga belajar untuk merefleksikan ada nggak ya kira-kira yang bisa saya pelajari, yang bisa saya terapkan, nilai kebaikan atau nilai kasih, nilai perdamaian yang bisa saya terapkan. Walaupun misalnya contohnya saya seorang Kristiani gitu, dan ketika saya membaca Al-Quran, oh ternyata ada banyak hal baik kayak gitu yang diajarkan di dalam Al-Quran yang sama gitu, nggak bertentangan dengan apa yang saya baca dari Alkitab gitu, dan itu artinya itu bisa saya terapkan gitu di kehidupan sehari-hari, dan bahkan bisa menjadi dasar gitu untuk bekerja sama dengan teman-teman Muslim, dengan teman-teman Buddha, dengan teman-teman Hindu, juga agama kepercayaan lokal misalnya kayak gitu. Dan dari kegiatan scripture reasoning yang dilakukan di EPC ternyata hasilnya sangat baik sekali gitu. Ada banyak
testimoni dari teman-teman yang mengikuti kegiatan di EPC Scripture Reasoning, sangat amazed gitu loh. Oh ternyata selama ini saya tuh mikir kalau Islam itu ngajarin kekerasan gitu. Oh ternyata setelah saya baca Al-Quran langsung, teksnya di dalam Al-Quran ada banyak sekali ajaran-ajaran yang baik kayak gitu. Bahkan teladan dari Nabi Muhammad pun ternyata ada banyak yang baik yang nggak bertentangan dengan apa yang saya pelajari dari Alkitab gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman Muslim yang akhirnya uh, melihat bahwa oh ternyata ajaran kebaikan atau menghormati sesama, menghormati keberagaman itu juga ada ya di dalam Alkitab kayak gitu. Gitu juga di agama-agama dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia gitu. Dan ini sangat baik sekali di EPC kita melihat bahwa ini sangat baik sekali untuk bisa uh, membangun masyarakat yang apa ya, yang saling, yang solid gitu, yang solid sehingga tidak mudah diprovokasi. Nah, kita lihat sekarang di masa pandemik ini kan uh, ya apa namanya, salah satu protokol dari pemerintah kita harus social distancing, physical distancing gitu, dan banyak dari kita khususnya pemuda ya, mahasiswa akhirnya nggak bisa beraktivitas di luar, nggak bisa ikut kuliah gitu, semuanya dilakukan di rumah kayak gitu. Kuliah juga dari virtual platform kayak gitu, dan uh, kita melihat juga bahwa akhirnya karena masa pandemik yang saat ini mengharuskan kita harus di rumah saja, uh, waktu kita untuk bisa menghabiskan waktu di online platform itu akan lebih banyak ya nggak sih, kita jadi lebih mudah gitu loh mengakses berbagai hal gitu di media sosial gitu, dan kita tahu juga banyak mobilisasi radikalisme, ekstremisme, terorisme itu juga dari media sosial gitu. Jadi melihat kondisi yang terjadi saat ini ya menurut saya memungkinkan sih peluang mahasiswa atau pemuda ya khususnya gitu, peluang mereka untuk terpapar dengan isu-isu radikalisme dan terorisme itu jadi semakin lebih tinggi gitu, karena waktu yang digunakan di ruang virtual itu lebih banyak gitu, dan itu artinya memungkinkan kita para pemuda untuk lebih mudah terpapar dengan isu-isu ekstremisme dan radikalisme itu gitu. Nah, memang gimana caranya ya supaya ketika kita terpapar kita justru tidak termobilisasi, kita tidak terpengaruh untuk menjadi radikal atau menjadi ekstrim. Justru kita punya pegangan gitu loh untuk tidak terpengaruh, malah sebaliknya kita mampu gitu, pemuda atau mahasiswa khususnya itu mampu untuk mengcounter itu gitu. Nah, gimana caranya supaya pemuda bisa mengcounter? Maka pemuda atau mahasiswa, masyarakat harus diperlengkapi gitu dengan nilai-nilai perdamaian dan juga diajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog yang mendalam, yang membahas tentang prasangka-prasangka atau kesalahpahaman atau yang sering mungkin menyebabkan ketersinggungan itu jadi terbiasa dengan dialog-dialog yang damai itu gitu, berani untuk berkomunikasi. Dan di EPC kita melakukan itu. Sebenarnya sebelum terjadi pandemi kita setiap minggu itu ada kegiatan regular meeting, apakah dialog teologis atau dialog sosial ekonomi atau juga kegiatan scripture reasoning seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di masa pandemik ini pun kita terus melanjutkan itu. Jadi mengadakan diskusi-diskusi online, SR online, juga terbuka untuk umum, nggak cuma buat IEPC aja. Nah, ya harapannya dengan apa ya, kegiatan-kegiatan atau upaya yang kita lakukan di komunitas kita yang juga sebenarnya membuka peluang buat teman-teman yang lain untuk bergabung, itu bisa itu tadi memperlengkapi pemuda mahasiswa untuk uh, tidak mudah terprovokasi gitu, menjadi agent yang punya kesadaran yang penuh gitu loh tentang perdamaian dan bagaimana uh, supaya bisa menjadi peacemaker gitu, bahkan ketika di ruang virtual pun gitu. Ya itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Kasih Pak Arya untuk pertanyaannya. Benar sekali, dari hasil penelitian PPIM dan juga White Institute kan memang menunjukkan bahwa angka radikalisme atau intoleransi itu juga sangat tinggi gitu di sekolah ya, di kalangan pendidik sekalipun kayak gitu. Nah, ini memang jadi satu keresahan sih yang kita harus juga serius gitu, gimana ya menyikapi hal tersebut gitu untuk bisa
mengurangi angka intoleransi yang terjadi di sekolah gitu, di kalangan anak didik pun di kalangan pendidik gitu. Nah, YPC sendiri kan berdiri tahun 2012 dan tadi juga saya sudah jelaskan bahwa di YPC kegiatan program kita itu memang fokus di pendidikan perdamaian, nilai-nilai perdamaian yang berbasis kitab suci dan juga kegiatan dialog lintas iman gitu, yaitu scripture reasoning salah satunya. Nah, nilai-nilai perdamaian kita yang berbasis kitab suci itu sebenarnya diadopsi dari Peace Generation. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini, Pak Arya pernah dengar tentang Peace Generation, Peace Generation sudah lebih awal gitu, sudah lebih awal aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian yang berbasis kitab suci. Dan Peace Generation awal berdirinya itu juga fokus di kalangan siswa SD, SMP, dan SMA. Dan juga mengadakan training untuk para guru-guru yang mengajar di sekolah SD, SMP, dan SMA gitu. Nah, ya kalau menurut saya tentu sangat sangat penting sekali gitu di sekolah-sekolah di Indonesia khususnya itu punya kesempatan untuk belajar nilai-nilai perdamaian yang berbasis kitab suci ini gitu. Dan kalau kegiatan Peace Generation sendiri mereka sudah hampir di seluruh kota di Indonesia sih saya pikir ya, dari Aceh sampai Papua sudah pernah mengadakan training pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah gitu. Dan di Bali pun saya pikir juga Peace Generation sudah punya beberapa agent of peace yang juga concern untuk mengadakan peace spreading itu di kota Bali kayak gitu. Oh iya, nanti saya minta kontaknya ya. Iya Pak. Boleh. Juga di Bali itu ada lingkar perdamaian oleh Pak Andi. Lingkar perdamaian. Dan lingkar perdamaian itu juga salah satu networking dari Peace Generation gitu. Nah, jadi memang bedanya Peace Generation dengan YIPC itu concernnya di mahasiswa, di kalangan yaitu ya scholar di university gitu, S1 ataupun S2 gitu. Dan kegiatan scripture listening itu kan memang aktivitas membaca kitab suci, dan selain kita juga belajar untuk merefleksikan, juga ada banyak diskusi-diskusi teologis yang terjadi gitu. Ya walaupun kita berharap nggak cuma mahasiswa yang berlatar belakang teologi aja yang mau terlibat, tapi juga dari berbagai dari berbagai latar belakang program studi gitu. Dan kalau misalnya mau diterapkan di siswa SD SMP, aku pikir masih agak sulit karena tapi kalau misalnya siswa SMA mungkin udah boleh kayak gitu, udah karena kan anak-anak SMA udah bisa belajar untuk saling toleran. Berdiskusi Yes. Ya karena tapi kalau di kalangan ya, karena kekhawatirannya kita kan sekarang ini anak-anak kecil aja udah berpikirnya kadang udah jauh melewati batas gitu. Iya sih, benar sih. Dan itu tadi kalau untuk SD SMP saya pikir Peace Generation itu lebih tepat kayak gitu, karena memang modul yang mereka sediakan juga itu kan membahas tentang nilai-nilai perdamaian, dan itu emang sesuai dengan konteks anak-anak SD dan SMP gitu. Yeah. Media yang digunakan juga akan lebih cocok gitu dengan konteks SD dan SMP gitu.